Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Minamania semuanya. Selamat pagi bagi Minamania yang ada di bagian Indonesia bagian Barat dan selamat siang untuk Minamania yang ada di Indonesia bagian Timur. Oke, seperti biasa nih, kita kabar-kabaran dulu. Gimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya dimanapun Minamania berada. Oke, jadi saat ini kita kembali lagi nih ke episode live Instagram Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Tapi untuk episode kali ini kita ada sedikit perbedaan nih. Kita melakukan sedikit rebranding dan namanya menjadi Ruang Konseling. Jadi Ruang Konseling ini merupakan wadah untuk berdiskusi seputar ilmu atau seputar isu di bidang kelautan dan perikanan. Dan pembicaranya pun berbagai macam, mulai dari penyuluh perikanan sampai dengan pelaku utama kelautan dan perikanan. Oke, sebelum mulai, izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Mukti, dan saya akan memandu kalian selama 1 jam ke depan. Oke, pada episode kali ini, kita membahas tentang inovasi lagi nih. Jadi, inovasi kali ini datang dari seorang penyuluh perikanan lagi nih. Dan inovasi ini bernama Vanamerator Hebat Tradisional. Nah, dari namanya udah ketahuan kan untuk komunitas apa. Nah, untuk fungsinya ini singkatnya, Vanamerator ini adalah sebuah alat untuk meningkatkan oksigen terlarut atau istilahnya DO ya, di tambak udang Vaname. Alat ini ditemukan oleh Bapak Bahtiar, seorang penyuluh perikanan dan dengan wilayah kerja dari Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, nggak usah berlama-lama deh, kita langsung aja undang Bapak Bahtiar, penyuluh perikanan sekaligus inovator Vanamerator ini. Halo Bapak Bahtiar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Baik, ya, cuman lagi hujan rintik-rintik di Makassar ini, jadi agak kedinginan sedikit. Oh, lagi hujan Mbak ya? Hujan. Oh, siap-siap. Jaga kesehatannya Mbak ya. Oke. Nah, untuk Minamania ini kayaknya belum kenal secara intim nih Pak dengan Pak Bahtiar. Kayaknya kurang afdol nih kalau Pak Bahtiar belum kenal secara langsung. Dipersilakan Mbak. Jadi saya Bahtiar, salah satu penyuluh perikanan yang ada di Kabupaten Wajo. Kebetulan mempunyai tempat tugas satu wilayah ibu kota Wajo atau di Sengkang. Jadi dari Kota Makassar 250 km dari Kota Makassar ke jurusan ke Palopo atau Lu. Kebetulan kami membidangi beberapa tambak di Kecamatan Kira itu memiliki 114 hektar. Nah, kemudian kebanyakan di sana membudidayakan udang Paname. Meskipun banyak hal yang muncul sehingga muncullah satu inovasi namanya Vanamerator. Vanamerator Hebat ini tradisional ini diperuntukkan atau fungsinya untuk mensuplai atau menambah oksigen terlarut dalam air. Ya, itu Pak. Oke Pak. Wah, berarti Bapak jauh-jauh banget nih. 250 kilo Pak ya? Dari Wajo. Ya, 250 km. Dan sekarang berada di Balai Maros Pak ya? Ya, sementara di ruangan aula ini, aula 1, di BRP 3 Maros. Oke, jadi Pak Bahtiar kan udah jauh-jauh banget ya Minamania. Datang untuk share ilmu tentang Vanamerator ini. Dan sebelum masuki sesi tanya jawab Pak ya, saya mau menampilkan video nih Pak. Yang kemarin Bapak udah kirim, ada video tentang bagaimana pengaplikasian alat Vanamerator ini di lapangan. Oke. Nah, itu tadi ya Minamania. Bagaimana pengaplikasian penggunaan Vanamerator ini di lapangan. Nah, saya mau nambahin sedikit fakta lagi nih tentang Vanamerator ini. Jadi, untuk Vanamerator ini udah diaplikasikan Pak ya di Kabupaten Wajo.
dan tepatnya di Desa Kira. Jadi ini Panamerator diaplikasikan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Meskipun ya namanya hal baru atau teknologi baru itu memerlukan adopsi yang cukup lama, ada proses. Jadi di lapangan ada yang sudah berminat, ada yang memakai, tapi ada juga yang masih tergugah hatinya baru untuk memakainya. Oke Pak. Dan kabarnya setelah diaplikasikan oleh Panamerator ini, pendapatan petabak udang di sana itu bisa meningkat sebanyak 2 kali lipat nih. Yaitu yang biasanya sekitar 9,5 juta per hektar tiap panen, ini bisa menjadi 28 juta per hektar tiap panen. Nah ini kayaknya Mina Mania udah pada penasaran nih Pak, tentang bagaimana seluk-beluk alat ini gitu. Oke, kita langsung aja diskusi bersama inovatornya langsung. Oke Pak, jadi sebenarnya Panamerator ini alat apa sih Pak? Fungsinya seperti apa sih? Jadi Panamerator ini cuman komponen pipa. Jadi di alat peraga kami ada, kita bawa ini Pak. Ini yang saya namakan Panamerator. Jadi ini yang tempatnya ini dua bidang ini, ada pipa 1 inci, ada 2 inci. Nah, ini alat berkaitan dengan pompa air Alcon, jadi satu paket dengan pompa. Jadi ini dipasang di ujung selang pembuang untuk menghasilkan oksigen terlarut dalam air. Ini ada rahasianya Pak. Jadi ada lubang ini di bawah. Inilah yang mengakibatkan jalur oksigen di permukaan. Jadi oksigen masuk, keluar bersamaan dengan air. Cuman ini tidak bisa dibalik. Ini lubang harus searah dengan jalur air. Jadi air dari sini masuk keluar di sini supaya jangan kebalik. Nanti kalau kebalik airnya muncrat naik, bukan oksigen yang masuk dalam air bersama air. Jadi inilah pipa yang dinamakan Panamerator Pak. Jadi muncul nama ini karena pada saat di Kabupaten Wajo lebih maraknya pembudidaya ikan bandeng beralih ke Maname. Di sisi lain banyak hal-hal yang muncul, termasuk udang sering mati, gagal panen. Nah, salah satu evaluasi kami yang ada di lapangan adalah kekurangan oksigen terlarut dalam air. Ini salah satu Pak, bukan cuma semata-mata itu, tapi satu faktor yang sering bikin gagal petani adalah oksigen terlarutnya dalam air tidak sesuai standar yang diinginkan udang itu. Oke Pak. Nah ini Pak Bahtiar udah bawa langsung nih alatnya yang tadi ada di video, sekarang ada berada tepat di depan Pak Bahtiar. Jadi itu Pak ya alatnya ya, yang dipakai di video tadi ya. Iya, jadi ini Pak. Jadi ini sesi pertama, peluang pertamanya ini. Jadi yang dipakai ditambah sekarang atau di pembudidaya ada sudah 4 cabang. Jadi lebih luas, lebih lebar, kemudian daya jangkaunya lebih luas. Jadi oksigen yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan ini. Jadi kalau dikatakan ini Toyota ini masih 3K ini Pak. Dan sekarang keluar Innovanya yang banyak di lapangan. Oke Pak. Tapi bisa diperjelas lagi Pak, gimana sih prinsip kerjanya? Kok bisa dengan pipa itu meningkatkan kandungan oksigen terlarut di tambak gitu? Jadi begini Pak, jadi hampir semua komoditi yang dipelihara di kolam atau di tambak sebenarnya pada intinya memerlukan oksigen terlarut dalam air. Nah, kebetulan di udang Paname dia membutuhkan oksigen minimal 4 ppm. Nah, di sisi lain terkadang kalau waktu mendung atau hujan atau bahkan pada malam dini hari itu hampir dipastikan oksigen itu tidak sesuai apa yang dibutuhkan biota yang dipelihara dalam tambak. Nah, apalagi kalau sudah muncul gejala-gejala bahwa udang sudah mengambang, nah itulah hampir dipastikan bahwa itu sudah mutlak dipasangi ini alat Panamerator. Nah, kebetulan di Wajo sendiri itu 20% tambak dari 13.000 hektar itu bisa dijangkau listrik. Nah, salah satu ini yang melatar belakangi munculnya inovasi ini karena tambak-tambak yang ada di Wajo itu tidak dijangkau listrik. Tapi di sisi lain hampir pembudidaya memiliki pompa Alcon. Makanya kita putar sedikit otak untuk menciptakan suatu alat untuk berfungsi itu pompa airnya, tapi ada tambahan alat untuk menghasilkan oksigen. Jadi bukan cuma sekedar tambahan air, tapi ada juga oksigen bertambah pada saat dibutuhkan.
Iya. Oke Pak. Nah, untuk selanjutnya ini udah banyak ditanyakan oleh Minamania nih. Untuk pemakaiannya bagaimana sih Pak? Dan jam-jamnya itu bagaimana jam-jam pemakaiannya? Kapan saja? Jadi mutlak kalau siang Pak, kalau mendung, mendung hampir dipastikan bahwa oksigen terlalu tidak sesuai apa yang karena tidak ada fotosintesis. Kemudian hujan. Jadi kayak sekarang kondisi yang ada di Makassar ini karena mendung dan hujan juga, biar agak pagi tetap dikasih jalan. Kemudian pada saat dini hari. Tapi kalau tidak ada kondisi kira-kira tanda-tanda udang kekurangan oksigen tidak perlu karena apapun namanya ya tetap kita itu berhitung ekonomi. Maksudnya BBM juga kita harus perhitungkan karena meskipun biayanya lebih rendah dibandingkan kincir tapi ya tetap membutuhkan biaya untuk membeli BBM, terutama sekarang kondisi BBM lagi naik, jadi kita harus mengakali sedikit supaya bisa mengirit. Oh iya. Oke Pak. Nah, tapi untuk pemakaiannya itu disambungkan dengan pompa air Pak ya? Ya, jadi ini Pak pas di ujung yang warna hitam ini dipasang dari ujung pembuang pompa air yang pakai alkon. Jadi di ujung salam pembuang itu dipasang, Boleh jadi dia diangkat Pak? ikut Sama oksigen diangkat bersama air alatnya? keluar. Sama diangkat alatnya? Diperagakan? Ya. Jadi ini tadi jadi air dari pompa ini, anggaplah ada pompa di sini, kita ada selang pembuang, masuk air, jadi oksigen masuk lewat atas, keluar bersama air. Jadi hampir sama sistemnya dengan yang ditambah di kolam-kolam kecil itu Pinturi, tapi ini bukan duplikat dari Pinturi. Ini hampir sama sistem kerjaan dengan turbojet yang dipakai di tambah-tambah intensif. Cuma dipasang ke turbojet di agak ke dasar, ini kita pakai di agak kolom ini di tengah supaya tidak lumpur tidak naik di air permukaan. Nggak tercampur ya? Iya. Oke, nah gitu ya tadi Binamania yang nanya nih seputar cara pemakaian alat ini. Sebenarnya cukup sederhana. Alatnya yang ujung pipa gede itu Pak ya disambungkan oleh pompa air. Pompa airnya akan menyetotkan air, mengirim air sampai ke tambaknya lagi. Dan di sela-sela antara pipa atas dan pipa bawah itu nanti akan terjadi percampuran antara udara dan air Pak ya. Yang akhirnya akan Betul, meningkatkan ini kualitas ini oksigen. jalur oksigen masuk, ini jalur air. Jadi akan keluar bersama air. Oh iya ya Pak. Nah, untuk durasinya sendiri bagaimana Pak? Kan tadi Bapak bilang kalau mendung ataupun dini hari ya. Itu atau berapa jam gitu ada ketentuannya? Dan jelas kita pasang sepanjang masih ada udang mengambang. Jadi karena salah satu ciri-ciri udang kalau sudah kekurangan oksigen adalah sudah naik di permukaan. Jadi sepanjang masih ada udang 1-2 ekor yang mengambang itu wajib hukumnya kasih jalan. Karena untuk mengantisipasi jangan sampai gara-gara oksigen kurang sehingga nafsu makan udang kurang, akhirnya bisa gampang kena penyakit. Karena salah satu penyebab udang sering mati kalau nafsu makannya kurang. Nah, nafsu makan kurang bisa berakibatkan karena kondisi oksigen kurang juga sehingga tidak ada nafsu makan. Berdampak kepada kesehatan udang itu sendiri. Oke Pak, jadi tetap ada pengontrolan di lapangan ya? Nggak cuma hanya beberapa jam itu saja. Oke sebelumnya Pak, mohon maaf agak didekatkan lagi Pak mikrofonnya. Agak diluruskan lagi mikrofonnya. Atau Bapak sedikit mendekat ke mikrofon. Nah, sip. Supaya lebih terdengar, Pak. Biar Minamania bisa mendengar ilmu mahal ini, Pak. Oke. Untuk per hektarnya sendiri bagaimana, Pak? Kan tambak udang nih luas nih, Pak ya. Berhektar-hektar. Apalagi kalau di Kabupaten Wajo mungkin ya. Yang masih mayoritas tradisional, mungkin masih luas-luas atau bagaimana. Nah, untuk per hektarnya ini kira-kira butuh alat berapa? Jadi hampir rata-rata petakan yang ada di Wajo di atas 1 hektar, bahkan ada 2 hektar. Jadi ini minimal satu petak ini karena bukan luasannya Pak, tapi petaknya. Kalau yang versi 1, yang saya pegang sekarang itu minimal 1. Minimal 1 untuk 1 petak.
bukan luasannya, karena kemudian kalau mampu mempunyai pompa air 2, itu cara pasangnya tidak berdampingan tapi saling berhadapan. Oh, Jadi berhadapan ya? berhadapan supaya bisa jangkauannya baku sambung di tengah. Karena ini bisa maksimal bisa 40 meter. Kalau pompanya agak kencang, tinggi gasnya itu bisa dijangkau sampai 40 meter. Jadi kalau panjangnya 100 meter, berhadapan itu bisa hampir di satu areal tambak itu bisa terpenuhi oksigennya. Karena ada arus baku berhadapan. Oh, Tidak berarti sama yang versi untuk 2. Versi 2 karena sudah 4 cabang itu hampir 1 peta itu terjangkau. Kemudian pompa yang oksigen dihasilkan lebih tinggi, lebih cepat. Kemarin waktu kita pakai di lapangan, kita ukur DO-nya tidak sampai 5 menit itu sudah berubah 1 digit. Dari 3 ppm ke 4 ppm itu tidak sampai 5 menit. Jadi saya yakin sekali bahwa ini alat bisa menambah oksigen terlarut dalam air pada saat memang dibutuhkan. Oke. Jadi ini ya testimoni langsung nih dari inovatornya langsung nih. Dalam 16 menit udah dalam 5 menit udah bisa membuat menaikkan angka ppm 1 ppm, Pak ya. Iya, Angka dari DO-nya. 3 ppm ke 4 ppm. Nah, ini inovasi yang sangat saya kira berguna sekali, Pak ya, untuk perkembangan tambak tradisional di Indonesia ya. Karena kata-kata memang seperti yang Bapak bilang tadi di Wajo lebih mengandalkan kondisi alam ya. Oleh karena itu Bapak Baktiar eh, menemukan inovasi ini untuk mengembangkan tambak tradisional di Kabupaten Wajo yang kebetulan juga tidak memiliki akses listrik, Pak ya. Ya, betul ya. Oke. Nah, untuk dampak yang kira-kira udah disebabkan oleh dibawa oleh alat ini apa, Pak? Kira-kira Jadi tanggapannya oleh yang dampak tambak di sana dampak bagaimana? langsung yang dinikmati sekarang pemuda yang memakai alat ini, yang tadinya masa pemeliharaan tidak berani sampai 60 hari karena sudah sering ada kematian akibat salah satu faktor itu tadi. Setelah memakai ini alat dia berani sampai 2 bulan, jadi otomatis kalau masa pemeliharaan agak lama 2 bulan bahkan 70 hari itu berakibatkan size udang yang dihasilkan lebih besar. Makanya berbanding lurus itu tadi penghasilannya lebih bisa meningkat karena size udang yang dihasilkan lebih besar. Size yang tadinya 120-130 ekor per kilo, kalau memakai alat ini dengan waktu sampai 70 hari itu dia bisa bertahan sampai 70 ekor. Kemudian harga jual otomatis berubah. Jadi sangat berbeda di lapangan harga size udang yang 190 ekor per kilo dengan harga 70 ekor. Kemudian dia agak pede bertahan sampai 70 hari karena persoalan oksigen terlarut dalam air sudah ada alat yang bisa mengatasi. Ini salah satulah kepercayaan diri masyarakat yang ada di sana untuk memakai dan bertahan untuk memelihara udang sampai 70 hari. Yang tadinya 40 hari sudah mulai ada bermasalah, tapi setelah memakai alat ini dia agak pede. Kemudian dia yakin bahwa persoalan oksigen dia bisa mengatasi meskipun alatnya sangat-sangat sederhana. Oke. Jadi prinsipnya semakin besar udang kan semakin banyak konsumsi oksigennya, Pak ya. Dan Ya, rata-rata betul. karena mungkin di sana masih tradisional, nggak berani lebih dari 40 hari gitu, Pak ya. Ya, kalau yang tidak memakai ini hampir 40 hari sudah ada masalah. Tapi hampir dipastikan bahwa setelah 40 hari ya masalah, hampir dipastikan bahwa dia kekurangan oksigen. Oke, jadi gitu ya namanya. Jadi seiring lamanya waktu budidaya nih, otomatis udang juga akan semakin besar dan ketika udang akan dipelihara lebih lama, size-nya juga bakal lebih besar, Pak ya. Dan itu Iya betul, berimplikasi harga pada juga lebih harganya meningkat. juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak, dari salah satu netizen. Namanya @bonek.ramah. Ini kayaknya orang Surabaya nih, Pak. Pendukung Persebaya nih. Ya, ya. Bonek ini nanya tentang bagaimana merakitnya alat ini. Tapi kayaknya cukup sederhana, Pak ya. Bisa dicoba nih di rumah nih. Iya, artinya sebenarnya ini alat sangat sederhana karena kelebihannya kita punya pembudidaya tambak yang ada di Wajo hampir dipastikan memiliki pompa Alcon. Jadi sedikit saja tambahan sudah bisa jalan. Ini kalau dinilai pada sampai 100.000 ini. Karena bahkan kalau di samping rumah ada barang-barang yang sudah sisa-sisa
air pump atau apa bisa dipakai karena ini kalau dinilai enggak sampai 100.000. Tapi dampaknya Pak sangat besar. Bisa berdampak, bisa ada kegagalan di atas udang ini akibat oksigen terlarut dalam air tidak terpenuhi. Oke. Nah, itu tadi ya untuk @bonek.ramah. Ini sangat bisa diaplikasikan di rumah nih. Kalau mungkin punya berbagai komoditas di rumah, lagi budidaya gitu di rumah ya. Ini bisa banget karena di bawah 100.000 Pak ya. Kalau yang ada sekarang ya di bawah 100.000 ekor per hektar. Oke. Nah, kira-kira dengan harga segini bakal diproduksi massal nggak Pak? Sebenarnya massal enggak juga karena kita dampingi pembudidaya sesuai kebutuhan. Jadi kalau ada pembudidaya memang sudah mau tebar udang, dia dibuatkan dulu supaya mengantisipasi siapa tahu nanti pada saat berjalan ke kita budidayanya muncul permasalahan kekurangan oksigen. Jadi termasuk ada pemuda kita, dia selaku kepala desa juga yang ada di Desa Kera. Ini alat tidak pernah tinggalkan di rumah jaganya Pak. Jadi sudah 3 siklus ini tidak pernah kemana-mana ini alat karena jangan sampai tengah malam sangat dibutuhkan. Jadi meskipun tidak dipakai, tetap standby setiap saat dibutuhkan. Jadi dia tidak mau menjalankan kegiatan budidayanya kalau tidak ada ini alat untuk dipersiapkan. Oke, jadi untuk sejauh ini pengaplikasian Vanemerator di tambak ini masih dalam tahap pendampingan untuk masyarakat ya Pak? Ya, tapi ini tahun Pak yang ada di Kabupaten Wajo, kebijakannya Pak Bupati Wajo dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo, semua perbantuan program percontohan udang paname dengan program bantuan udang ikan bandeng tidak diberikan program percontohan kalau tidak bersedia menggunakan ini alat. Jadi semua kelompok-kelompok yang mendapatkan program itu buat pernyataan bahwa bersedia menggunakan atau mengaplikasikan ini alat. Kenapa tujuannya supaya hasil produksinya bisa selamat sampai panen, Pak. Oke Pak. Ini ada yang nanya Pak langsung dari komen live Instagram, adanya langsung dari Prima@aden. Selamat pagi Pak Bahtiar, selamat dan berkah untuk inovasinya ya Pak. Mohon izin pemasangan pipa 1 incinya memang membelakangi alur masuk air dari pompa air. Dan apakah kedalaman pipa 1 inci benar full? Oh maksudnya mungkin lebih ke pemasangan lagi Pak ya. Ya, Dan kedalaman mungkin di tambaknya. Jadi kalau saya cermati pertanyaannya begini Pak, artinya ini pipa yang ke atas ini jauh lebih kecil dibandingkan alur air. Jadi alur oksigen beda, jangan sampai besarannya sama. Kalau besarannya sama kemungkinan besar air bisa larinya bukan oksigen yang ditimbulkan. Karena ini lebih kecil sehingga oksigen bisa diserap masuk keluar bersama air. Oke, dan untuk kedalamannya Pak, di tambaknya tadi? Ya kedalaman karena ini dipasang sampai di pertengahan Pak. Jadi jangan di permukaan, jangan di dasar, tapi kita pasang di kolom atau di pertengahan supaya penyebaran oksigen terlarut dalam air bisa merata. Oke, itu ya catatan untuk Prima.aden. Jadi boleh di atas atau boleh di tengah, tapi jangan sampai mendekat ke bawah karena di bawah adalah tempat untuk limbah budidaya tadi Pak ya, amonia dan sebagainya yang kemungkinan bakal terkocok dan membuat udang bisa stres. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada datang dari @masnur24. Kira-kira lebih efisien biaya mana nih Pak? Dengan kincir atau aerator? Nah, ini kita mau bandingkan nih Pak. Efisiensi biaya antara Vanemerator dengan kincir dan aerator. Kira-kira bagaimana Pak? Ya kalau ini cuma tambahan alat ini jauh lebih murah ya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini harga kalau mau dinilai tidak sampai 100.000. Bahkan mungkin ada sisa-sisa pipa yang di samping rumah bisa dimanfaatkan. Nah, cuman persoalannya kalau belum punya pompa, itu yang perlu memang diperhitungkan karena ini alat tidak bisa berfungsi kalau tidak ada pompa. Sebenarnya ini alat bisa pakai bukan pompa alko yang pakai bisa dinamo disambungkan. Padahal pada dasarnya persis kerjanya dia ada alur air, dia bisa menyerap oksigen dari atas.
Jadi bukan jangan kaku juga kalau ada aliran listrik pakai dinamo bisa, bukan pompa Alcon tapi bisa pakai dinamo. Sepanjang bisa ada pompanya bisa diputar mengeluarkan air, itu bisa bersamaan dengan air. Oke. Nah, kira-kira udah berapa tambak nih Pak yang udah diaplikasikan oleh FunMercator ini? Khususnya di Kabupaten Wajo dulu. Ya di Kabupaten Wajo sudah untuk tahun ini 24 program itu wajib hukumnya memakai semua. Jadi kurang lebih 30 petak itu sudah menggunakan. Bahkan kemarin 2 bulan terakhir ini dari pemuda udan dari Kalimantan Utara itu jauh-jauh ke Wajo melihat ini alat. Mudah-mudahan di sana sudah dipakai dan bisa menghasilkan pundi-pundi yang diharapkan, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, untuk ada datang pertanyaan nih, Pak, dari live IG. Dari komen langsung dari @zali_gm. Mohon izin spek teknis ukuran pipa air dan pipa udaranya berapa inci dan satu alat bisa untuk berapa kilogram udang. Seperti tadi udah dijelaskan, Pak ya? Atau mungkin bisa diulangi, Pak, biar minamannya bisa mencatat nih, kayaknya mau diaplikasikan di rumah. Maksudnya Pak diperangkat kembali ya? Ya, untuk yang atas berapa inci atau yang bawah berapa inci, atau mungkin kalau mau dimodif lebih besar bisa sampai berapa inci. Jadi ini pipa ini Pak 1 inci. Jadi pipa 1 inci ini, kalau ini yang jalur airnya ini 2 inci. Jadi ada perbandingan 1 dengan 2 inci. Supaya seimbang, jangan sama besar, karena kalau sama besar kemungkinan besar daya serap oksigennya itu kurang sekali. Bahkan bisa air naik. Cuman di sini rahasianya Pak, ini cara lubangnya ini harus miring. Kemudian membelakangi arus air. Kalau berhadapan begini, bukan oksigen yang keluar tapi air naik di sini Pak. Disitulah rahasianya sebenarnya ini alat, sehingga harus hati-hati pada saat pemasangan. Oke, Pak. Nah, tapi untuk pertemuan antara pipa 1 inci dengan 2 inci itu ada ketentuan nggak, Pak? Tempat menancapkannya itu harus berapa inci dari ujungnya? Jadi ada lubang masuk Pak, artinya ada lubang masuk supaya ini pipa alur oksigen ini tidak goyang. Ada pipa, Iya, Pak. ada lubang Nah, masuk. untuk lubangnya itu Kelihatan ada dari ketentuan nggak, Pak? Harus dari ujungnya itu berapa senti mungkin? Atau bebas aja? bebas saja, cuman paling tidak ini dari mesin ini harus agak panjang supaya ada tempat untuk mengikat. Kalau ujungnya ini bisa 20 cm lah dari pipa pemasukan, itu sudah aman sekali. Oke. Nah, itu ya untuk Zali_GM. Saya ulangi lagi. Untuk pipa yang bagian bawah yang ditancapkan untuk pompa air, itu pakai pipa ukuran 2 inci atau menyesuaikan dengan mulut pompa. Dan yang pipa atas memakai pipa 1 inci. Dan untuk pertemuan di lubangnya antara pipa 2 inci dengan 1 inci, katakan 20 cm dari ujungnya, Pak ya. Iya, bisa 20 cm. Oke. Nah, ini kayaknya banyak pertanyaan lagi, Pak, dari netizen. Netizen penasaran banget nih kayaknya dengan alat ini. Ada pertanyaan dari @prima.aden lagi nih. Kira-kira alat ini bisa dimanfaatkan untuk komoditas apa aja, Pak? Tadi sebenarnya Bapak Bahtiar udah menyebutkan kalau Bapak Bahtiar sudah mengaplikasikan untuk komoditas bandeng, Pak ya? Atau mungkin ada lagi, Pak? Ini bandeng Pak dipakai pada saat memasuki ukuran konsumsi. Jadi kita di Wajo terkadang ikan bandeng itu sudah masuk 300 gram, tapi sudah mulai muncul masalah. Kalau tengah malam itu mati 1-2 ekor. Hampir dipastikan bahwa kalau sudah muncul masalah begitu, oksigennya kurang, sehingga sangat dibutuhkan ini alat. Jadi pada saat ukuran konsumsi, minimal ukuran 210 gram itu naik 1 kilo itu sudah membutuhkan untuk bertahan sampai menciptakan size 350 gram, apakah 2 ekor per kilo. Apalagi kalau pada tebar agak padat itu memang membutuhkan sekali ini alat. Meskipun kalau masih ukuran kecil tidak terlalu dibutuhkan, tapi pada saat untuk menjelang panen wajib hukumnya Pak kalau bandeng. Kalau kita mau bertahan sampai size besar dan pada tebar tinggi. Oke. Kalau bandeng udah diaplikasikan, Pak ya. Kalau komunitas lain ada yang selain bandeng atau Faname udah ada, Pak?
Di Nila ada. Oh, nila juga. Ya, Nila di kolam air tawar. Oke, oke. Nah, ini untuk minumannya yang sedang budidaya nila nih ya. Sebenarnya nila ini komoditas yang sangat umum. Jadi, untuk pemakaian Panamerator ini sangat mudah dan bisa diaplikasikan di rumah. Atau mungkin pertimbangan memakai selain aerator atau kincir mungkin untuk kolam yang ukuran besar. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kesulitannya apa Pak dalam proses pembuatan inovasi ini? Ya, kalau dari kesulitannya kayaknya tidak dijumpai masalah, Pak. Cuman persoalannya sumber daya manusianya itu sendiri maukah menerima hal-hal yang baru yang dianggap sepele tapi bisa menghasilkan sesuatu, Pak. Itu saja masalahnya. Oh, berarti emang masih dititik beratkan pada sosialisasinya Pak ya? Ya, sosialisasi. Kira-kira boleh dijelaskan Pak, eh, kenapa kok masih belum ada yang belum mau memakai alat ini gitu? Ya, itu tadi Pak artinya kembali ke SDM-nya itu sendiri karena di lapangan itu ada beberapa golongan Pak artinya. Ada yang petani naluri itu memang agak susah untuk berubah. Ya agak gampang menerima ini program ini atau inovasi ini yang umur-umur yang petani-petani milenial yang gampang dimasuki teknologi, melek teknologi itu agak gampang karena termasuk ada Pak Yusuf umurnya sudah baru 27 tahun itu bahkan dia pertama yang merangkai itu 4 cabang. Jadi di Kecamatan Sajuangin itu bahkan saya pertama bikin di Kecamatan Kira, dia kembangkan di Kecamatan Sajuangin namanya Muhammad Yusuf. Itu langsung berani bikin 4 cabang. Ternyata lebih efektif dan lebih luas jangkauannya. Di sisi lainnya yang ada di Kira itu sendiri masih ya jadi penonton lah. Jadi maksudnya bukan tidak mau tapi dia belum tergugah atau belum percaya atau gimana lah yang jelas namanya manusia tidak semua langsung bisa diserap teknologi yang ada apalagi hal baru. Oh, oke Pak. Jadi memang kayaknya masih ini Pak ya, para pemain-pemain yang mungkin udah lama ini Pak ya, kayak masih mungkin punya cara yang tersendiri gitu. Cuman sampai sekarang cara kita untuk mensosialisasikan ya semua teman-teman penyuluh yang ada di Kabupaten Wajo itu tetap memberikan pendampingan untuk memakai alat ini supaya apa yang diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Oke Pak. Nah, untuk kira-kira dukungan dari dinas sekitar bagaimana Pak? Nah itu sangat signifikan Pak, mulai dari Pak Bupati sampai kepala dinas tidak semua program yang ada di Kabupaten Wajo, program perbantuan itu tidak akan diberikan kalau tidak menggunakan alat ini. Jadi ada tidak main-main di sana untuk karena ini inovasi Pak, dia pernah masuk di jaringan inovasi pelayanan publik di Kementerian PAN-RB. Jadi sempat mewakili Wajo di juara 1 di Kabupaten Wajo, sempat mendapatkan penghargaan dari Pak Bupati. Kemudian mewakili Sulawesi Selatan masuk di top 30 karena ada beberapa data yang tidak bisa terpenuhi sehingga dia tidak berhasil masuk di top 99 tingkat nasional. Jadi luar biasa dukungannya Pak Bupati Pak dengan Pak Kepala Dinas, termasuk Pak Gubernur di Sulawesi Selatan. Wah, mantap Pak. Jadi ini ya namanya untuk Fana Marathon ini udah mendapat apresiasi dari Bupati dan sekaligus masuk ke top 30 inovasi se-Indonesia Pak ya? Ya, Sulawesi. Selatan Pak. Oke, oke, oke. Nah, ini cukup menjadi presisius juga Pak ya. Karena sebenarnya alat ini alat yang sederhana dan bisa banget diaplikasikan di rumah. Tapi yang menjadi titik beratnya adalah bagaimana sepak terjang positif yang didampak oleh alat ini kepada masyarakat gitu Pak ya. Ini bukan masalah alat inovasinya yang dihasilkan ini mahal atau rumit atau kompleks atau bagaimana. Kalau bisa simple dan bisa bermanfaat bagi masyarakat kenapa enggak gitu ya. Ya betul. Ya. Oke, oke. Nah, kira-kira dampak apa lagi Pak yang udah dihasilkan oleh alat ini kepada petambak udang selain dari mungkin pendapatan atau yang lebih jelasnya lagi yaitu kondisi DO di tambak kan bertambah Pak ya, atau mungkin menambah tenaga kerja di tambak. Yang nampak di sana Pak Animo pembudidaya
udang bandeng itu banyak beralih ke udang Paname. Meskipun sekarang harga anjlok, tapi dia kayaknya lebih meyakinkan, lebih menjanjikan di Paname dibandingkan ikan bandeng. Jadi tadinya di Wajo itu lebih dominan pembudidaya ikan bandeng, tapi sekarang kebalik Pak. Dia lebih bergerak di Paname, meskipun masih tahap tradisional. Wih, mantap. Nah, ini nih ya. Testimoni betapa besarnya kontribusi yang disebabkan oleh Fana Merator ini. Dari yang awalnya mayoritas bandeng, sekarang menjadi mayoritas Faname karena emang lebih menguntungkan dengan adanya alat ini gitu Pak ya. Cuman harus digarisbawahi Pak, ini alat cuman salah satu ya. Jangan sampai ada beranggapan bahwa setelah memakai Panamerator ini sudah jadi atau berhasil. Ini kalau masalah oksigen bisa teratasi. Tapi dalam hal budidaya ini bukan cuma sekedar oksigen terlarut dalam air yang dibutuhkan, banyak komponen-komponen lain, banyak parameter air lain yang sangat-sangat berpengaruh. Contoh kecil, biar terpenuhi oksigennya, kalau memang benihnya yang dari pembibitan itu ditebar yang tidak sehat, itu hampir dipastikan ya biar memakai alat Panamerator mungkin ada masalah lain selain oksigen. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa ini alat cuman bisa mengatasi salah satu yang sering muncul di lapangan. Oke. Jadi gitu ya namanya. Ini sedikit petuah nih dari Pak Batiar nih. Alat Fana Merator ini bukan berarti alat instan untuk pembuat cuan instan dalam tambak udang nih. Jadi karena memang oksigen ini adalah faktor pembatas di konsep budidaya. Jadi ketika oksigennya berkurang, otomatis pertumbuhannya juga akan melambat. Nah, tapi bukan berarti dengan alat ini bisa membuat tambak udang menjadi sukses, jadi cuan langsung, itu enggak. Kalau pakai alat tapi udangnya nggak dikasih makan juga sama aja Pak ya. Iya betul Pak. Jadi apa yang saya bilang tadi itu salah satu. Tapi kalau persoalan oksigen insya Allah bisa teratasi meskipun alatnya sangat sederhana. Tapi saya sudah buktikan bahwa setelah memakai alat ini 5 menit itu sudah berubah ada 1 digit. Nah yang dibutuhkan di tambak udang, apalagi tambak-tambak tradisional itu cuma 4 digit, sudah 4 ppm sudah cukup. Nanti kalau sudah udahnya aman, tidak ada lagi mengambang di permukaan, itu ya langsung dimatikan aja. Nanti setelah ada gejala lain lagi baru dikasih jalan kembali. Idein. Oke. Itu ya tadi dari Pak Batiar. Nah, kira-kira pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk harapan dari alat ini apa Pak? Jadi harapan kami Pak, saya selaku penyuluh perikanan dengan teman-teman penyuluh yang ada di Kabupaten Wajo, ya ini alat bisa diadopsi lah, bisa direplikasi demi untuk mengatasi masalah yang terutama oksigen tadi itu. Mudah-mudahan setelah terpenuhi oksigen terlalu dalam air di kegiatan budidaya, hasil panen bisa sesuai apa yang diharapkan. Karena persoalannya Pak, artinya tadi saya sampaikan bahwa kalau persoalan oksigen itu banyak bisa dipengaruhi, termasuk nafsu makan. Seharusnya tidak perlu sakit karena tidak bisa makan, ya akhirnya kena penyakit. Padahal mungkin pengaruh oksigen tadi itu. Makanya kami harapkan kelompok-kelompok pembudidaya yang ada di Kabupaten Wajo bisa menerapkan alat ini, termasuk semua kelompok-kelompok pembudidaya kita yang ada di seluruh Indonesia bisa menerapkan ini, karena ini sangat murah Pak. Jangan dianggap bahwa ini murah tapi tidak menghasilkan sesuatu. Ini hal-hal kecil tapi bisa berdampak besar Pak. Itu saya meyakini bahwa ini alat sangat dibutuhkan oleh meskipun petani pembudidaya tradisional. Oke, itu ya pesan dari Pak Batiar. Ini coba aja dulu untuk alat ini gitu Pak ya. Karena mungkin untuk petambak udang tradisional yang memang belum mendapat akses untuk kincir atau aerator gitu, bisa dicoba untuk alat ini gitu. Karena alat ini udah ya testimoni udah banyak lah dari Pak Batiar, dari masyarakat yang dibinanya. Tapi ternyata ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari netizen. Di komen live IG langsung dari @hasbi_asidik. Izin bertanya, apakah bisa diterapkan pada komunitas udang windu? Ya hampir dipastikan semua. Itu saya bilang Pak tadi, artinya komoditi yang ada di tambak itu membutuhkan oksigen. Ya termasuk udang windu. Udang windu apalagi kalau tipe biologisnya udang windu selalu merendam, itu justru
kebutuhan oksigen terlalunya lebih tinggi karena tidak dia kurang gerakan dibandingkan udang faname memang sifat biologisnya berputar terus. Kalau ini udang windu ya selalu merendam di lumpur. Jadi harus memang betul-betul oksigennya terpenuhi. Oke. Karena memang udang windu sebenarnya lebih lama kayaknya Pak ya dari faname ya dan lebih besar. Ya, masa pemeliharaannya lebih lama. Tapi udang windu di Wajo ada nggak Pak? Selain faname gitu? Ada, cuman ya dari Masih belum sebesar faname ya? iya, dari 13.000 hektar itu masih ada yang bertahan sampai 1% dari luas lahan itu masih ada Pak windu, tapi dia polikultur dengan rumput laut. Jadi udang-udang windu yang diproduksi di Wajo itu dia polikultur dengan rumput laut Gelsilaria. Size-nya besar, karena cuman memang berdampingan dengan rumput laut. Jadi Oke rumput oke. lautnya sebagai shelter, udang windunya bisa ada produksi tambahan. Ya, sekedar informasi dari udang windu di Wajo. Oke oke. Tapi untuk di Wajo ini yang pembudidaya udang windu udah ada yang pakai fan mercator Pak? Belum, karena Oh memang belum. lebih banyak polikultur dengan rumput laut. Oke, karena mungkin bisa, karena mungkin rumput laut udah membuat oksigennya sendiri, Pak ya. Maksudnya dengan polikultur tersebut, kondisi oksigen terlarut di tambak itu bisa lebih terjaga karena ada rumput laut. Ya mungkin tidak segitu juga, cuma karena ya namanya tumbuhan juga memerlukan, bahkan jadi persaingan sebenarnya. Tapi sampai sekarang masih eksis kalau ada udang windu di rumput laut. Size-nya kalau jadi, alhamdulillah besar-besar size-nya. Oke, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak. Mungkin Dari Anton Mulyawan 00. Ini lebih ke personal sih, Pak ya. Kenapa dinamakan Van Merator? nah, Ada jadi ini mungkin ini muncul nama Pak dari sebenarnya waktu kemarin ada perlombaan inovasi jaringan inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pan-RB. Semua SKPD atau imbauannya Pak Gubernur, satu SKPD, satu inovasi. Nah, kita ditantang di Wajo, semua SKPD menciptakan minimal satu inovasi. Muncullah ini ide, muncullah ini alat di tengah-tengah pada saat kita diskusi, bahwa ada di lapangan kita pakai sekedar tambahan dari pompanisasi. Cuman namanya kemarin pertama Pak, ini cuman bukan panimerator, jadi cuman dikasih nama pendingin air. Setelah ada penekanan dari Pak Bupati bahwa harus ada inovasi satu dinas, makanya pada saat kita kembangkan udang faname, ini cerita panjang ini Pak kalau persoalan nama. Jadi banyak yang terkait ini. Jadi pada saat itu kita mau ke lapangan, lihat udang faname, kemudian pada saat lihat udang faname ada tambah yang direhab pakai ekskavator. Jadi dikombinasikan faname dengan ekskavator. Disitulah muncul panamerator karena saling berkait Pak. Pematanya diperbaiki ekskavator, oksigennya disiapkan oleh Pak pipa ini sehingga muncullah panamerator. Hebatnya ini karena hemat Pak, hemat. Jadi muncul nama hebat ini karena ada hebatnya yang dibawa 50.000. Mungkin sekedar itu kronologisnya sehingga muncul nama panamerator. Memang banyak yang penasaran Pak, apa sih kenapa bisa muncul itu nama panamerator? Cuma buat meskipun sesuatu yang sangat sederhana, tapi kalau tidak punya nama, tidak punya brand ya. Oke, jadi sebelumnya namanya alat pendingin, Pak ya. Apa memang dingin, Pak, setelah dipakai alat ini? Arusnya itu. Ya dingin karena memang dia ada air baru, kemudian ada oksigen, dingin ya memang. Jadi kalau udang mungkin bukan cuma sekedar oksigennya, tapi suhu bisa tertekan juga. Nah perlu barangkali saya jelaskan bahwa tadi ini alat dipakai di pompa, dipasang di saluran pembuang. Nah kalau bagaimana kalau pada saat air surut Pak, ini banyak pertanyaan kemarin. Gimana caranya mengakali ini alat tetap bisa berjalan seperti apa yang diharapkan, tapi kondisi air sungai surut. Ini saluran pemasukan bisa dipindahkan di peta pembesaran. Di dalam petakan itu sendiri, dipasang itu alat, jadi sirkulasi airnya
sirkulasi airnya itu saja, cuman butuh saringan di saluran pemasukan atau pipa pemasukan supaya biota yang ada di peliharaan dalam tambah itu tidak ikut tersedot. Ya, sampai gara-gara karena saluran lagi surut, udah sudah menghambat tengah malam atau hujan, tidak jalan. Itu bisa dipindahkan masuk dipetakan Pak. Dengan catatan harus dibungkus rapi supaya udah tidak ikut disedot dengan pompa. Itu sekedar tambahan Pak. Oh ya, itu tambahan penting ya Pak. Soalnya kalau semisal malam ditinggal tiba-tiba udangnya kelempar ya semua pada mati semua ya. Oke. Iya betul Pak. Jadi sebelumnya ini Pak ya, namanya ini Fana Meratur hemat atau hebat Pak? Hebat Pak, hebat. Hemat. Hemat dan hebat. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya dua sifat dalam satu nama nih Pak ya. Dan memang hemat dan bisa diaplikasikan di tradisional. Fana Meratur hebat tradisional. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari @as.syamsu. Ada tutorial pembuatannya dan cara pakainya kah? Oh ya, ini kayaknya ada video nggak Pak? Atau Bapak mungkin punya akun YouTube gitu atau bagaimana untuk menjangkau bagaimana cara tutorial ini? Atau bisa barangkali ditayang nomornya saja nanti berhubungan langsung. Oh, nomor ya. Mungkin lebih mendetail lah. Saya Oke. siap untuk memberikan tutorialnya Pak. Nah, ini untuk nomornya nanti di-share ya Pak. Nomornya Pak Bahtiar ini. Dan jangan lupa untuk minamannya yang mungkin baru join di tengah-tengah atau belum sempat join untuk live ini langsung, bisa cek postingannya di YouTube Konseling Perikanan ya. Nanti video ini akan diupload di sana. Oke, nanti untuk nomor teleponnya saya share di pin komen ya. Ya silakan. Nomornya Pak Bahtiar. Ya, siapa tahu ada yang memang butuh penjelasan karena kalau kita pakai media begini mungkin agak terbatas. Selain karena waktu banyak hal, sehingga kalau dia ambil kontak saya mungkin lebih terarah lah, lebih enak kita ngomongnya. Oke, nah kayaknya kita udah nggak kerasa nih Pak, ngobrol-ngobrol udah tiba-tiba udah di penghujung acara. Kayaknya udah hampir 1 jam nih kita ngobrol tentang Fana Meratur ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Bahtiar tadi bisa menjawab bagaimana perandai-andaian yang namanya bikikan nih. Karena kayaknya selama ini banyak yang nanya nih Pak, bagaimana alat ini bisa bekerja, bagaimana kok bisa menimbulkan dampak seperti itu. Itu tuh karena besar itu Pak ya, dengan hitungannya sesederhana ini. Itu. Nah, kalau semisal namanya ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Bahtiar nih ya, nanti akan kita pin nomornya di live Instagram ini. Jadi kalau mungkin ada yang mau nanya nih langsung tentang bagaimana tutor langsung nih dengan Pak Bahtiar, bagaimana cara memakainya, merakitnya, atau bagaimana atau mau membeli langsung nih dari Pak Bahtiar, nanti bisa langsung di nomor tersebut. Ya, siap Pak, siap. Nomornya tadi berapa Pak? Mohon maaf, nanti kita pin di komen. Atau saya sebut Pak. Boleh. 085 085 255 255 415 415. 871. Nah itu ya tadi minamannya. Nanti akan kita pin komen. Bagi yang ingin menghubungi secara langsung, bisa langsung ke nomor tersebut Pak ya. Open Pak ya nih Pak ya. Jadi saya lupa sedikit Pak. Jadi ini alat waktu kemarin ada rencana untuk dihimbau sama Bapak Kepala Balai untuk mendapatkan hak paten ya. Jadi memang sudah kepikiran untuk kesana untuk mendapatkan hak paten, cuman lebih kita prioritaskan dulu bagaimana caranya ini barang berfungsi dengan baik di tengah-tengah petambak kita. Karena kalau sudah bicara hak paten itu mungkin sudah punya nilai, tapi kalau sudah sekedar untuk gimana untuk meningkatkan produksi tambak yang ada di Sulawesi Selatan atau di Wajo itu sendiri. Oke. Semoga dilancarkan Pak ya untuk langkahnya mematenkan Fana Meratur ini. Fana Meratur hebat tradisional ini sepertinya memang butuh payung hukum lebih Pak ya untuk tambak-tambak tradisional di Indonesia. Oke Pak. Nah untuk minamannya yang belum sempat menonton yang tadi sudah saya sebutkan,
bisa nonton tayangan ini di YouTube Konseling Perikanan. Nanti akan kita upload, bisa komen atau bisa langsung menghubungi Pak Bahtiar tadi di nomor tersebut ya. Oke, jangan lupa untuk stay tune terus di agenda Konseling Perikanan Pusat UKP. Terima kasih kepada Minamania semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nantikan ruang konseling selanjutnya, agenda-agenda Pusat UKP selanjutnya. Oke, saya Ditya Mukti dan Pak Bahtiar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak ya waktunya. Terima kasih.